malam, jumpa lagi di channel saya Dina Menanam. Video kali ini saya mau mencoba berbagi cara memperbanyak beberapa tanaman yang bisa dikategorikan mudah. Di sini kembali saya mau disclaimer bahwa saya bukan plant expert. Jadi apa yang saya share di sini ini tuh ya emang beneran dari pengalaman pribadi aja, dan siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman yang lagi coba cari cara atau mau mulai memperbanyak tanaman karena beberapa tanaman koleksi di rumah kayaknya terus tumbuh gitu. Sayang kalau misalnya dibiarin aja. Dulu ya beberapa tools sama produk yang kita perlukan untuk propagasi kedua tanaman ini. Yang pertama, yang pasti kita perlu gunting. Gunting ini yang sebenarnya nggak perlu gunting beneran gunting tanaman sih, yang penting dia tajam kemudian steril. Jadi di sini aku biasanya pakai one swipe gini. Jadi nanti sebelum digunain seperti ini ya. Sebelum digunain aku suka sterilin dulu guntingnya pakai ini one swipe gitu. Ya takutnya dia bawa apa, kalau nggak bersih kan ada virus atau bakteri gitu, jadi nanti nempel ke tanaman yang mau kita perbanyak. Ini udah gitu doang. Ini ya one swipe, banyak kok di marketplace. Kalau enggak kalian bisa bersihin pakai hidrogen peroxide atau oksigen, apa namanya, oksigen lagi, alkohol juga bisa yang 70%. Udah ya. Terus yang kedua tuh biasa aku ini ada apa, pipet untuk takar cairan ini, green fuse. Ada di video sebelumnya ya. Fungsinya untuk menumbuhkan dan mengoptimalkan akar. Habis gitu ada antrakol. Antrakol ini fungsinya fungisida. Jadi dia mencegah tumbuhnya jamur nanti di tanaman yang baru kita cut. Kan nanti luka tuh tanamannya. Nah, biar lukanya nggak menjalar, jadi nanti kita oles pakai antrakol. Nah, antrakolnya udah aku tuang nih ke sini. Jadi nanti gampang, tinggal ini doang, oles ke tanaman yang dipropagasi. Terus aku ada air yang udah aku siapin. Terus ada pot yang nanti akan kita isi sebagai media tanamnya. Nah, ini media tanamnya ya. Kalau untuk steak biasanya aku pakai living moss gini, lumut hidup. Gitu, lumut hidup. Lebih banyak yang jual sih, tapi kalau kalian tinggal di daerah pedesaan enak banget, tinggal nyemot gitu. Terus ini ada perlite. Perlite ini fungsinya apa ya, untuk menetralkan tingkat keasaman sih, sangat bagus, dan dia bikin poros juga nantinya dia, biar nggak terlalu padat gitu. Terus yang ini ada pumais, batu apung, fungsinya untuk keporosan aja sih gitu, biar akarnya gampang nanti untuk bernafas. Nah, sekarang apa ya, langsung aja kali ya ke praktek ya. Ini tanaman yang mau kita propagasi namanya Philodendron Graziel, cantik banget. Ini salah satu tanaman favorit aku. Apa namanya, bentuknya kayak heart shape gitu, cantik banget tuh. Dan ini sengaja nggak dipakein terus karena mau aku perbanyak sih. Cantik ya. Nah, ini kan udah pada tahu ya, ini Syngonium variegated yang white, cantik banget. Ini salah satu tanaman murah yang menurutku ini cantik, nggak kalah cantik sama Monstera variegata atau pervariegataan yang lainnya. Apalagi kalau udah mature ya. Ini masih setengah, masih ABG, nanti tuh bisa lebih bagus lagi dari sini. Ini bukan mature form ya, ini masih ya ABG size gitulah, menuju mature. Oke. Yang pertama harus kita lakukan adalah meracik media tanamnya. Jadi si lumut ini kita potek-potek kayak gini nih jadinya. Jadi aku udah siapin, kelihatan gak sih di kamera? Ya nggak apa-apa, udah oke, diikutin aja. Nah ini tuh aku udah campur si potekan lumut, ya lumutnya di gini tuh, dipotek-potek ya. Jadi jangan satu lempengan kayak gini, no, tapi kita pecah-pecah gitu, supaya si akarnya tuh kan kecil, gampang tembusnya.
habis gitu tinggal dimasukin perlite sama bumais. Seperti ini sih hasilnya. Udah. Oke ya. Nah kemudian kita larutin si green juice ke air. Takarannya green juice ini 1 ml per 1 liter air. Karena aku ini pakainya setengah liter, jadi kira-kira aja sih. Ini bagus banget sih. Aku udah pernah review di video sebelumnya. Kalau memang ini tuh benar-benar ajaib untuk ngerangsang akar supaya gondrong gitu. Nah, sekarang jangan lupa terus kira-kira kita mau pakai metannya segimana, masukin ke wadah. Aku kenapa pindahin lagi karena ini pot ya, jadi bolong. Nah ketika udah ada media tanamnya, kita siram pakai larutan green juice tadi. Disiram kayak bikin urap gitu loh. Nah sebenarnya ini bagusnya mungkin direndam agak lamaan ya, mungkin satu atau 2 jam gitu. Kadang ada teman-teman yang bilang direndam sampai 8 jam atau semalaman. Cuman kalau aku mikirnya kan nanti juga kita bakalan simpen di media ini kan, nggak perlulah direndam terlalu lama. Jadi cukup kayak begini, kita diamin dulu dan kita eksekusi si tanaman yang mau kita perbanyak. Kita mulai dari sini aja ya, si grazil. Nah untuk tanaman yang bisa dipropagasi sejenis philo biasanya tuh dia punya akar angin. Nah akar angin ini nanti akan kita akan kita tanam supaya berubah jadi akar aktif. Jadi potonglah di bagian yang punya akar angin, misalnya ya perluasnya tuh ada di sini ya. Oke. Jadi aku akan potong dia. Ini kan satu ruas nih, kelihatan nggak sih? Aku akan potong di bawah ruas ini. Yang aku maksud akar angin gitu. Nah kemudian ini kan luka ya, jangan lupa kita kasihlah antrakol. nggak bisa ya, cuma begini doang. Tap. Oke. Habis gitu kita diamin angin bentar. Ini juga yang terluka, kita jangan lupa kasih dia antrakol. Oke, it's okay. Kemudian yang ini kayaknya aku cukup cutting dia di sebelah sini. Tutup lagi pakai antrakol biar dia nggak sakitnya keterusan. Oke, itu untuk si grazilea. Kemudian ini ya kita pakai contoh buat si simonium variegated. Nih sama seperti si grazil tadi, dia punya akar angin gini. Jadi kita tinggal cutting di bagian sini. Kelihatan nggak?
Jadi batang yang terluka kita langsung celup antrakol, habis gitu kita tiriskan di angin-angin bentar gitu. Ada plannya juga jangan lupa. Nih ada akar angin yang udah aku benamkan di dalam media tanam. Hasilnya kalau kita buka dia akan seperti ini. Dari akar angin tadi nanti dia akan belajar jadi akar aktif gitu, tapi ini masih baru sih, jadi belum kelihatan banget akar aktifnya gitu. Ini kalau udah panjang kayak gini nggak apa-apa, kita benamkan aja di media tanamnya, nanti dia biasanya dengan sendirinya jadi akar aktif. Itu ya untuk Simonium sama Grazia. Ini berlaku untuk pilo-pilo lainnya juga, Melanochrysum, Gloriosum, dan lain-lain. Gitulah ya. Terus kita lihat lagi nih apakah dia udah kering apa belum. Nih, ini kan dia masih basah. Biasanya aku tambahin lagi sih, aku tap-tap lagi aja. Kayak gitu. Udah lumayan ya. Aku simpan. Udah gitu lanjut ke sini. Ini kan pot yang udah aku siapin tadi. Pilihlah pot yang ukurannya nggak terlalu besar, karena kalau besar tuh nggak cuman boros media tanam, tapi juga gimana ya, takutnya nanti si akarnya tuh overwatering kalau kita kebanyakan siram. Jadi aku biasanya yang ideal aja lah, malahan bisa lebih kecilan dari ini. Ini tadi yang udah direndam, sebelum dimasukin kita peras-peras dulu, jadi jangan basah-basah ya, jadi setengah kering gitu sampai keluar airnya. Tapi jangan terlalu kering juga ya, bukan cucian ya bun. Kita masukin ke sini di dasar setengah kering itu. Kemudian, nah ini si Grazia-nya udah oke. Sebenarnya ini harusnya ditunggu dulu ya, mungkin sekitar 15 menitan gitu. Cuman ini aku praktekkan, anggap aja ini udah kering ya. Bisa mungkin dibikin kering dulu deh, kasihan. Nah ini dibenamkan akar anginnya ke dalam media tanam. Kelihatan nggak ya di video? Dibenamkan agak ke bawah, tapi jangan dipaksa, takutnya dia patah. Nih ini juga kan di ke atas kita benamkan. Habis itu kita ambil lagi media tanamnya. Kita perlahan masukin media tanam yang udah kita racik tadi dan kita isi green peas. Oke, kemudian kita lakukan tahap yang sama untuk teman-temannya. Kalau misalnya propagasi memang suka sengaja pilih pot yang transparan, jadi kita gampang memonitor apakah si akarnya itu udah jalan apa belum gitu. Dikira-kira lah kalau sebulan udah ada kelihatan apa belum. Kalau belum itu berarti kita harus evaluasi gitu, mungkin ada sesuatu yang salah. The last one is Simonium sih gampang aja sebenarnya. Kalau misalnya ada beberapa orang yang dibilang langsung tanam di media tanam, cuman kalau aku lebih suka yang pasti-pasti aja sih. Tingkat keberhasilan dari propagasi menggunakan lumut hidup itu besar banget sih. Kayaknya aku nggak bisa dibilang nggak pernah gagal ya. Aku gunain ini untuk semua jenis tanaman, cuman untuk beberapa tanaman yang masuk di kelas rare kan harganya lumayan ya, jadi aku nggak langsung tiba-tiba potong kayak si tanaman dua ini gitu. Aku biasanya pakai metode cangkok dulu, nanti mungkin aku akan share ini di beberapa video selanjutnya ya. Sudah kayak begini ya jadinya.
Nah ini nggak usah disiram-siram dulu lah, sekitar 3-4 hari. Kalau misalnya kalian punya sungkup, itu tuh beneran nggak harus disiram atau toples gitu, tinggal dimasukin, ditutup, nanti tuh kan uap air yang menguap tuh akan turun lagi. Cuman kalau aku kayak tanaman kayak begini sih nggak perlu disungkup-sungkup, jadi langsung biarin aja kena udara bebas gitu. Dan juga Graziel aku langsung simpan gitu. Deh nih, nanti jangan taruh dia di tempat yang panas, taruhlah di tempat yang teduh, jangan kena hujan juga ya. Di teras itu oke, dan usahakan mereka kena matahari pagi, jadi dia bisa berfotosintesis dengan baik kayak gitu. Itu aja, gampang deh, coba dipraktikin di rumah ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh ketik di kolom komentar, nanti kita akan reply secepat mungkin. Terus kita juga ada Instagram, Instagramnya Rerimbunan, RERIMBUNAN, Rerimbunan. Jangan lupa di like videonya dan subscribe. Terima kasih, selamat menanam ya, selamat malam.